Dalang pelok. Ler, apakah Midun benar-benar sudah tiada? Kenapa tiba-tiba lu nanya begitu, Cil? Kan kita yang menggagalkan rencana kebangkitannya. Entahlah, aku merasa ragu. Emangnya apa yang bikin lu jadi ragu? Ya, kalau misalnya Midun Prime tidak jadi bangkit, lalu kemana jasadnya beserta ketiga batu semesta itu? Sebelum kembali ke bumi kan yang kita temukan dari sisa hancurnya kapal tersebut hanya terlihat jasad Midun Bot dan Midun Black Hole. Bukankah itu mencurigakan? Selain itu, di mana Midmoon? Jika dia tewas, harusnya jasadnya juga ada di sana. Tapi nyatanya, ada nggak? Nggak ada sih. Iya juga ya. Gue kok nggak kepikiran sih. Tapi ya udahlah. Lagi pula setelah insiden itu nggak ada hal buruk lagi yang terjadi kan? Gue udah membunuh Midun Clown. Lalu kita berhasil membunuh sisanya dengan meledakkan kapal angkasa itu. Kalau begitu kan udah nggak ada yang perlu kita khawatirkan lagi, Cil. Iya sih. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita berjaga-jaga. Udahlah, paranoid banget lu. Bisa nggak sih kita menjalani hidup normal aja gitu? Ya udah, ya. Halo guys, dari kemarin gue lihat masih ada yang penasaran nih sama Midun kita. Atau kita sebut aja Midun Prime ya. Gue sih merasa ada yang aneh dari insiden hancurnya kapal angkasa waktu itu. Tapi Larry bilang kalau Midun Prime itu memang tidak jadi bangkit. Terus kalau nggak jadi bangkit, kemana jasadnya? Dan 3 batu semesta itu juga hilang. Harusnya kan ada. Gak mungkin batu semesta yang kuat itu bisa hancur dengan ledakan kapal angkasa biasa. Gue udah nanyain si Larry, tapi Larry gak mau memikirkan itu. Apa gue tanyakan hal ini kepada Farex aja ya? Ya, gue sih lebih gak mau memikirkan banget ya. Apalagi persoalan tentang universe yang bikin kepala gue pusing anjir. Dah lah, pokoknya Midun Prime itu udah gak ada. Dan semuanya udah kembali normal. Titik. Biasanya aku selalu duduk di sini bersama anakku Prilly. Tetapi sekarang aku hanya tinggal sendiri di rumah ini. Ini semua adalah salah mereka. Bagaimanapun caranya, aku akan berusaha untuk membangkitkan anakku lagi. Baiklah, eksperimen pertama, menghidupkan anakku. Iya, selamat datang anakku. Wah! Eksperimen ke-9, menghidupkan anakku. Bangkitlah. Aduh. Eksperimen ke-99, menghidupkan anak kesayanganku. Ayolah, bangkit. Eksperimen ke-120, eksperimen ke-270, eksperimen ke-300, eksperimen ke-650. Wah, kenapa selalu gagal? Apa yang salah dari alatku? Sepertinya aku harus mencari cara lain. Wah. Apa ini? Batu semesta. Batu semesta merupakan elemen murni dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Konon katanya terdapat 3 batu semesta yang berada di antara universe. Salah satu kelebihannya adalah jika 3 batu ini dikendalikan secara bersamaan, dia bisa membawa kita melintasi universe dan dapat membangkitkan segalanya yang telah mati. Wah, menarik sekali. Tetapi ilmu pengetahuanku hanya sebatas tentang kimia. Aku tidak mengerti tentang universe. Mungkin saja aku bisa membuat replika batu ini dengan perpaduan bahan-bahan kimiaku. Ayah, hentikan ini semua. Aku gak mau hidup lagi. Ini sudah berakhir. Ini sudah menjadi takdir. Dan ayah tidak bisa merubah takdir seseorang, bahkan jika itu aku. Apa ini? Apakah ini nyata? Tidak mungkin. Aku sudah tiada. Ini hanyalah arwahku, ayah. Aku sudah berada di alam kematian, tempatku menunggu hari akhir. Prilly, ayah kangen sama kamu. Syukurlah kamu masih ada di sini. Sekarang ayah tidak sendiri lagi. Jangan pergi lagi ya, anakku. Tapi ayah, aku tidak bisa hidup selamanya bersama ayah di sini. Aku harus pergi ke atas. Aku ke sini diberi izin untuk menyampaikan kepada ayah bahwa jangan mencoba untuk membangkitkanku lagi. Maaf ayah. Apa? Iya. Kenapa ayah lakukan ini? Lepaskan aku, ayah. Tidak. Setelah ayah menciptakan replika batu semesta, ayah membutuhkan arwahmu untuk memudahkan ayah dalam proses pembangkitan dirimu ke dalam tubuhmu. Selamat bergabung di eksperimen ayah.
kangen deh sama Cobat. Tapi apakah bulan puasa tahun ini Cobat bakalan balik lagi ya? Bukankah tahun lalu dia hadir karena harus menjaga tubuh Kia yang dulunya jadi kuyang, dan sekarang Kia kan udah jadi manusia? Pasti dia nggak balik lagi. Seandainya Cobat hidup, pasti seru banget. Duh, coba aku tanya Kia aja deh. Siapa tahu dia bisa manggil Cobat buat datang ke sini pas bulan puasa nanti. Nah, ternyata kamu di sini, Ki. Acil, kenapa? Ini Kia, aku mau nanya tentang si Cobat, teman kecil kamu itu loh. Oh, si Aldo ya? Kenapa emangnya, Cil? Ya, mungkin ingatan kamu agak berbeda setelah berubah jadi manusia. Jadi, puasa tahun lalu waktu kamu jadi kuyang, si Cobat muncul untuk jagain tubuh kamu, Ki. Oh iya, aku sedikit ingat sih. Sepertinya ingatannya masih ada, namun nggak terlalu jelas. Nah, apakah kamu bisa berbicara dengan Cobat untuk hadir lagi pas bulan puasa nanti? Ya, aku nggak bisa, Cil. Kita bisa ketemu Cobat hanya jika dia muncul aja. Aku nggak bisa manggil dia ke sini. Gitu ya. Tapi Ki, aku mau nanya deh. Menurut kamu, jika sekarang Cobat hidup, apa yang sedang dia lakukan ya? Entahlah, mungkin dia sekarang sama seperti kita, menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di kampus ini. Iya juga ya. Apakah kamu mengharapkan Cobat hidup, Ki? Ya, itu kan takdir, Cil. Semua pasti akan mati kan? Iya ya. Lagi pula orang gila mana yang bisa membuat manusia mati jadi hidup lagi? Ya, contohnya Midun yang berhasil bangkitin aku lagi. Itu mah berbeda. Dia mengubah masa lalu kamu, bukan mengubahmu secara langsung, Ki. Maksud aku, nggak mungkin kan ada orang yang bisa membangkitkan orang mati. Kecuali sebentar. Itu kan yang mau dilakuin sama ketiga versi Midun dulu. Artinya ada kemungkinan Cobat bisa hidup lagi, Ki. Kita hanya butuh 3 batu semesta itu. Ya, terus memangnya kamu tahu di mana batunya? Nggak tahu. Duh, pasti beda banget rasanya kalau tahun ini Cobat nggak muncul kan? Ya nggak sih? Harusnya dia tuh setiap bulan puasa selalu ada. Setuju nggak? Kita harus panggil dia bersama-sama supaya dia balik lagi. Ayo semua, komen Cobat sebanyak-banyaknya biar dia muncul lagi. Bantu aku ya, aku kangen banget sama dia. Aku memang profesor yang cerdas. Tolong, aku takut. Acil, tolong aku. Diamlah, jangan menangis terus. Ayah lakukan ini untukmu. Tapi aku tidak memintanya. Tentu tidak. Tapi kamu akan berterima kasih jika ini berhasil. Benar kan, Om? Artinya kita belum bisa memastikan apakah Midun itu hidup atau mati. Benar. Jika kamu tidak melihat jejaknya setelah kapal itu meledak, artinya bisa saja dia melarikan diri dengan membawa ketiga batu semesta tersebut. Ayolah Om, selidiki kasus ini. Firasatku buruk, Om. Ya, tapi sebenarnya Om sangat ingin mencari tahu. Tetapi setelah kejadian itu kan, semuanya sudah baik-baik saja. Lagi pula, Om harus menjaga istri Om dulu, Cil. Kandungannya sudah mulai besar. Kalian lihat sendiri kan? Bahkan Om Gepeng pun merasa baik-baik aja. Dan aku gak bisa memaksakan Om untuk menuruti permintaanku karena dia sekarang udah punya kewajiban untuk menjaga istrinya. Sial, alat ini membutuhkan tumbal untuk dapat diaktifkan. Siapa yang akan jadi tumbal ya? Saya tidak peduli. Saya akan meletakkan jebakan di rumah saya, agar siapapun yang melewati rumah saya, dia akan terperangkap dan menjadi tumbal untuk alat ini. Mungkin aku salah berpikir tentang kebangkitan Midun. Ya, sepertinya Midun memang sudah tiada. Sudahlah, aku harus melupakan masalah ini sejenak. Kepalaku jadi pusing memikirkannya. Woi Cil, mau kemana lu? Monyet? Nggak kemana-mana sih. Nggak ada arah tujuannya. Cuma jalan-jalan aja nyari udara segar. Ayolah sini, gue bonceng. Kita ke kampus aja. Enggak dah. Ntar baliknya kemalaman kalau nongkrong sama lu di kampus. Yaudah, gue duluan ya. Iya, hati-hati lo. Wah. Monyet? Lah, kemana sih monyet? Kok tiba-tiba ngilang sih dia? Monyet? Kemana dia ya? Ini kan rumah Om Ponggo. Halo, Acil. Farex, pas banget nih. Aku dari kemarin nungguin kamu datang. Ada hal yang ingin aku tanyakan. Kau pasti ingin menanyakan tentang hilangnya ketiga batu semesta, ya kan? Nah, betul tuh. Itu yang ingin aku tanyakan. Kok kamu tahu sih?
Karena itulah alasanku datang ke sini. Aku telah mendeteksi keberadaan 3 batu tersebut dan akhirnya aku menemukan berada di dalam rumah ini. Sepertinya orang di dalam rumah ini telah mencurinya. Apa? Tidak mungkin. Om Ponggo mencuri 3 batu semesta. Tapi bukankah dia tidak terlibat dalam insiden waktu itu? Aku juga tidak tahu. Yang pasti, sensorku telah mendeteksi batu-batu itu berada padanya. Aku harus mengamankannya agar tidak disalahgunakan. Baiklah, ayo kita masuk. Apa yang terjadi di sini? Acil, tolongin gue, Cil. Berhentilah atas nama penjaga universe. Kau telah melanggar hukum. Sial, makhluk apa itu? Pergilah, jangan mengacaukan rencanaku. Iya, semua sudah berakhir. Beraninya kau menghancurkan alat buatanku ini. Saya sudah susah payah membuatnya. Dasar bodoh. Benar, itu 3 batu semestanya. Tenanglah, berikan saja batu-batu itu, dan aku tidak akan menyakitimu. Rasakan itu, robot aneh. Tidak, Far X. Selamat tinggal. Acil, Prilly. Untung aja kalian datang. Far X, kamu gak apa-apa? Sial, aku gagal menangkapnya. Batu-batu itu terlalu kuat. Tenanglah, aku tidak apa-apa. Aku harus pergi untuk memulihkan diriku dulu. Gimana nih, Nyet? Sepertinya Om Ponggo mau membangkitkan Prilly, Cil. Gimana ini? Gawat. Muka Om Ponggo udah beda banget tau. Dia seperti sosok penjahat yang menyeramkan. Lalu yang lebih mengejutkannya lagi adalah dia telah mencuri 3 batu semesta itu. Betul tuh, dia sempat mau jadiin gue tumbal anjay buat ngebangkitin anaknya dia itu si Prilly. Wah, ngeri banget ya bapaknya Prilly sampai segitunya. Gue ngeliat dia kabur ngebawa jasad dan arwahnya Prilly. Kayaknya kita harus bantuin arwahnya Prilly deh. Dia seperti minta tolong soalnya sebelum dibawa pergi sama Om Ponggo. Tapi kemana kira-kira Om Ponggo pergi, Cil? Emangnya kamu tahu? Bener tuh, gimana caranya kita cari tahu ya? Atau kita minta bantuan aja sama Om Gepeng buat cari tahu di mana Om Ponggo bersembunyi? Jangan-jangan. Kenapa emangnya, Cil? Gue aja kemarin minta bantuin Om Gepeng buat cari tahu tentang Midun gak bisa, Ler. Karena Om Gepeng sedang fokus buat menjaga istrinya. Gitu ya? Ya, terus kita harus gimana nih, Cil? Kalau minta bantuan ke Far X, bisa nggak ya? Wah, kayaknya agak susah, Ki. Soalnya kemarin dia datang buat mengambil 3 batu semesta dari Om Ponggo, namun dia malah diserang dan jadi terluka. Sepertinya saat ini sulit untuk meminta bantuan kepadanya. Gak mungkin kan kita nungguin Far X sembuh buat nyelamatin Prilly? Ya gak mungkin lah, kita harus segera bergegas. Bisa-bisa Prilly dalam bahaya, Ler. Arwahnya bisa gak tenang nanti, kasihan. Emangnya kamu mau kalau mati arwahnya gak tenang? Ya gak mau lah, hidup sama lu aja udah gak tenang gua. Acil! Aduh. Coba. Wah, coba akhirnya kamu datang juga. Aku kira kamu gak bakal datang, BTW, kenapa kamu babak belur begini, Cong? Abis berantem ya sama kuntilanak, hehe. Atau abis kesandung terus jatuh dan tak bisa bangkit lagi, Aduh, sakit. Ada apa, Dok? Aku udah bukan kuyang lagi. Seharusnya kamu udah nggak di sini untuk menjaga tubuhku, kan? Betul. Tujuan Aneh kemari udah bukan menjaga ente lagi, tapi Aneh dapat perintah dari atasan untuk menyelamatkan arwah anak kecil yang disandra oleh ayahnya. Itu pasti Prilly. Iya, Cil. Dia mantan ente kan? Sebelumnya Aneh turut berduka cita ya, Cil, atas kepergiannya. Iya, Cong, terima kasih. Terus apa yang bikin lu jadi berantakan gini, Cong? Oh, tadi sebelum Aneh kesini, Aneh sempat mencegat profesor gila itu dan berusaha untuk menyelamatkan arwah Prilly, Cil, sampai Aneh tidak berdaya. Kasihan banget kamu, Cong. Terus kemana dia pergi, Cong? Menurut insting Aneh, dia pergi menuju padang pasir, Cil. Sepertinya dia sedang mencari tempat persembunyian di sana. Nah, baguslah. Akhirnya kita tahu di mana lokasinya. Kalau gitu, ayo kita semua berkemas untuk menyelamatkan Prilly. Ayo kita menuju ke padang pasir. Halo dalam Lovers, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan.
Hah, sepertinya puasa kali ini bakalan seru nih, karena aku dan teman-teman akan berpetualang menyelamatkan Prilly di padang pasir. Hah, lihat bagaimana pakaianku untuk ke padang pasir. Heh, keren kan? Kalian pasti juga penasaran dengan pakaian yang lain. Sebelum pergi menyelamatkan arwah Prilly, aku nggak bisa bilang jujur kepada Om Gepeng kemana aku pergi, karena aku nggak mau dia khawatir. Aku hanya beralasan sedang ada acara di kampus bersama Larry dan Monyet. Ya, semoga saja perjalanan untuk menyelamatkan Prilly ini tidak memakan waktu banyak dan aku bisa segera pulang. Wih, mantap. Akhirnya setelah 9 season kita ganti kostum juga, guys. Oke, kita absen dulu ya. Larry, Iya, ada. itu apaan Larry yang lu pakai? Handbody lah. Di padang pasir kan panas banget. Nanti hitam lu mau. Ya elah, sama matahari aja takut lu. Giliran mokel aja berani. Diem lu. Lu aja kuning. Oke, lanjut. Monyet, gimana persediaan makanannya? Ya ini udah gue bawa semua. Aman buat kita buka puasa sama sahur nanti. Mantap. Kia. Wah. Gimana penampilan aku semua? Astagfirullah, Kia! Aurat! Ganti! Ya. Ayo kita berangkat! Kita naik apaan? Ya jalan kaki lah! Masa naik buruk? Aduh, haus banget. Ih, curang kamu. Masa aku doang yang puasa? Lah, kan aku lagi hamil. Kalau aku puasa, kasihan anak kita nanti. Yalah. Iya juga ya. Aduh. Sayang, waduh. perut aku sakit. Kamu mau lahiran ya? Gimana ini, Tapi sayang? bukannya HPL-nya masih lama ya? Aduh, aku gak tahu sayang. Sakit banget. Tolongin aku cepetan. Aduh. Baik. Ayo kita ke lab buat cek pakai alatku. Aduh, haus banget. Iya nih. Masih jauh apa ya? Ayolah semuanya. Kita harus tetap semangat. Wah, Acil! Ente kok dari tadi masih seger aja? Apa jangan-jangan ente nggak puasa ya? Ih, enak aja. Gue bisa kuat begini karena makan banyak pas tadi sahur, Cong. Lu sendiri kok kuat, Cong? Padahal kan dari tadi lu loncat-loncat. Namanya juga pocong, Cil. Kalau nggak loncat-loncat mah kuntilanak dong. Acil. Gimana sih ente? Harusnya kita nggak apa-apa kan buka puasa. Kita kan lagi dalam perjalanan panjang. Nah, bener juga tuh. Kita kan musafir ya. Let's go, Nyet. Keluarin air minumnya. Gue udah haus banget nih. Tidak, kalian harus kuat. Aku yakin kalian bisa melewati ini semua. Kalau persediaan makanan kita habis, nanti gimana kita bertahan hidup? Yaelah Cil. Lu mah enak tadi sahur makan banyak. Gue cuma makan pisang, Ege. Udah, sabar aja. Bentar lagi buka kok. Bentar lagi pala lu. Masih 3 jam lagi nih. Lama banget. Jangan gitulah. Ih, udah dong. Kok jadi berantem sih? Jangan bertengkar! Di bulan puasa ini, selain kita menahan lapar dan haus, kita juga diharuskan untuk menahan amarah. Ngerti? Iya, Cong. Tapi gue tetep pengen buka puasa sekarang. Ya nggak, Nyet? Bener tuh. Tapi gimana, Ler? Tasnya dibawa si Aci lagi. Wah, lihat, Nyet. Ada danau. Wah, iya. Ayo, Nyet, kita Wih, nyelam. asik, Wah. cuy. Wah. Hei kalian, yang kalian lihat itu bukan danau tahu. Hah? Ya, makan tuh pasir. Lah, sialan. Perasaan tadi danau ya, Nyet? Ternyata ini hanya Fata Morgana, Ler. Hah? Metamorfosis? Fata Morgana sama metamorfosis kan beda jauh ya? Fata Morgana itu apaan? Fata Morgana itu merupakan fenomena alam yang bisa menipu mata kita, Cil. Bisa disebut juga ilusi hayalan yang tidak nyata. Oh, gitu ya. Kalau misalnya aku beli bensin biru, abis itu pas dilihat warna hijau, itu Fata Morgana juga bukan? Bukan, itu lu dibohongin. Wah, lihat ada nasi tumpeng raksasa, guys. Wah. Ya itu mah bukan nasi tumpeng. Ya ampun, itu apaan ya? Wah, ini mah namanya piramid, Cil. Makamnya Raja Fir'aun. Sepertinya tujuan kita berada di piramid ini. Wah,
Firaun. Firaun siapa, Cong? Dia adalah raja yang sombong hingga menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Pokoknya, ente semua jangan seperti itu. Karena sesungguhnya ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan olehnya, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berzina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Wah, kesian banget orang-orang seperti itu. Pas mati jadi dikacangin sama Tuhan. Pasti bete banget. Tuh, Nyet, dengerin. Kalau miskin gak usah sombong. Kalau kaya boleh sombong dong, Cong. Ini siapa sih? Ya udah semua, ayo kita masuk. Tidak mungkin. Siapa yang telah melakukannya? Kenapa sayang? Dedek kita baik-baik aja kan? Sepertinya ada seseorang yang mencoba untuk menculik dedek kita. Entah apa tujuannya, tapi Om rasa dia sedang mencari janin untuk dijadikan tumbal. Sayang, terus gimana? Aku nggak mau. Aku nggak mau. Ada satu cara, dengan mempercepat pertumbuhannya. Dengan begitu dia akan selamat karena orang tersebut hanya membutuhkan janin. Jadi jika aku membuat anak kita bertumbuh lebih cepat, mungkin 5 atau 7 tahun, maka dia akan selamat. Tapi masalahnya kita akan melewatkan momen masa kecilnya. Bagaimana sayang? Sudah, lakukan saja sayang. Aku udah gak kuat. Aku mau anak kita selamat. Iya, baik. Tuhan, tolong selamatkan anakku dan istriku. Berhasil. Syukurlah, alatku berhasil. Papa? Mama? Iya sayang. Ini Mama dan ini Papa. Papa Epeng, kita beri nama siapa ya dia? Aku tahu. Amara. Semuanya kita masuk. Kenapa kalian diem aja? Cil, coba lu lihat itu di bawah. Kayaknya itu... Kepala orang. Itu kan kepala Om Ponggo. Apa yang terjadi padanya? Iya, ngeri banget. Siapa yang ngelakuin itu ya? Coba, gimana nih, Cong? Sebentar, Cil. Aneh rasa masalah kita udah diberesin duluan sama orang lain nih. Siapa, Cong? Akulah yang memusnahkannya. Mum? Dia masih hidup. Tentu saja, aku itu abadi. Tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mom, kamu ingat kan sama aku? Oh iya, tentu saja. Sayang sekali ya, kau sekarang hanya menjadi manusia normal yang tinggal menunggu kematian saja. Setelah sekian lama menghilang, tiba-tiba kau muncul begitu saja dan membunuh orang gak kamu kenal. Apa tujuanmu? Iya, urusannya apa coba? Hei, jaga nada bicaramu, bocah jamur. Beruntunglah kau tidak jadi kubunuh karena aku sudah menemukan yang jauh lebih kuat daripada jamur di kepalamu itu, yaitu ini. Dia membawa 3 batu semestanya. Gue takut deh. Kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya ya? Entah apapun itu, yang terpenting kita harus tetap bersama dan berjaga-jaga. Kalau semua sudah selesai, sebaiknya kita pulang aja. Aku takut Om Gepeng khawatir sama kita. Tapi Prilly, apakah Prilly benar-benar sudah aman di alam sana? Nah, iya tuh. Soalnya kalau dia nggak selamat, nanti Ane yang kena marah. Karena Ane yang harus mengantarkan dia balik, Cil. Acil. Prilly, kamu selamat? Iya, ayahku sudah berada di atas dan tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku dan ayahku sekarang bisa menghabiskan waktu bersama di alam selanjutnya. Wah, bagus deh. Ayah kamu udah meninggal. Maksudnya bagus dalam arti
kamu udah bisa bersamanya gitu, tapi sebelum kamu pergi, aku cuma ingin meminta maaf karena pernah mengecewakan kamu. Maaf, aku masih menjadi laki-laki yang payah dalam hubungan. Gak apa-apa, Cil. Aku sudah ikhlas untuk semuanya. Bahkan, jika kau memilih orang lain pun, aku sudah tidak mempermasalahkannya kok. Maksudnya? Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik dari aku. Dan yang paling penting, aku akan bahagia jika melihatmu bahagia juga, meskipun tidak denganku. Selamat tinggal ya, Acil. Wah, Ane mau marah tapi Ane juga sedih. Ya sudah, ayo Prilly, kita balik ke alam kematian.